warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisa Noverina Altafa dari Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Kita langsung saja masuk ke materinya ya. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Beliau menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pribadi yang baik. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada pembentukan moral dan etika yang luhur untuk mencapai tujuan keselamatan jiwa dan perkembangan pribadi yang baik. Pedagogi lebih menekankan kepada praktek. Nah, pedagogi ini melibatkan penelitian, pengembangan metode pengajaran, dan pemahaman tentang interaksi antara pendidik, peserta didik, dan materi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran serta pengembangan kemampuan berpikir dan keterampilan mereka. Nah, selanjutnya ada pedagogik. Pedagogik berkaitan erat dengan bagaimana pendidikan direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana orang belajar, bagaimana pengajaran dapat dilakukan, serta peran pendidik dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, dilanjut dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut UNESCO. Nah, tujuan pendidikan sendiri meliputi yang pertama, meningkatkan pengembangan potensi individu. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, meningkatkan pemahaman nilai-nilai sosial dan budaya. Dan yang kelima, meningkatkan pengembangan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya ada fungsi pendidikan. Pendidikan memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat dan individu. Pendidikan membantu individu mengembangkan potensi pribadi mereka, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kepribadian. Pendidikan juga berperan dalam mensosialisasikan individu ke dalam masyarakat. Ini mengajarkan norma-norma sosial, nilai-nilai, dan etika yang diperlukan untuk berinteraksi atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian dilanjut dengan landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan biasanya mencakup konstitusi negara, undang-undang pendidikan, peraturan pendidikan, dan peraturan yang relevan lainnya. Tujuan dari landasan yuridis pendidikan adalah untuk mengatur dan mengawasi sistem pendidikan, memastikan bahwa pendidikan berkualitas, adil, dan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik, hingga proses evaluasi dan akreditasi lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis pendidikan Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mencakup beberapa pasal yang mengatur hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan, seperti contohnya pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, pasal 31 ayat 4, dan pasal 31 ayat 5. Landasan yuridis pendidikan ini bersama dengan undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik membentuk kerangka hukum yang mengatur pendidikan di Indonesia, mencakup hak pendidikan, tujuan pendidikan nasional, kemerdekaan pendidikan, serta prinsip merata dan berkeadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lanjut ke slide berikutnya. Pancasila sebagai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam landasan yuridis pendidikan. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam landasan yuridis pendidikan termasuk yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Selain dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, terdapat juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pada Bab 2 Pasal 12 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan dan memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan yang berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat.
merupakan suatu institusi berdaulat yang memegang kekuasaan sebagai lembaga tertinggi yang memiliki dua prinsip, yaitu prinsip legal power dan prinsip non-rival authority. Prinsip legal power yaitu suatu institusi berdaulat dalam memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada prinsip non-rival authority, yaitu tidak ada suatu otoritas pun atau individual dan institusional yang memiliki kekuasaan untuk melanggar keputusan yang ada pada MPR. Oke, yang berikutnya mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Strategi Sistem Pendidikan Nasional, diantaranya yang pertama pelaksanaan pendidikan agama, kemudian yang kedua pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yang ketiga proses pembelajaran yang mendidik, empat penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata, dan yang kelima pelaksanaan pengawasan terhadap sistem pendidikan nasional. Lanjut ke slide berikutnya, ada pasal 31 ayat 3 tentang sistem pendidikan nasional, berisi tentang pemerintahan yang akan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum dasar yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Yang pertama ada Undang-Undang Pendidikan. Contoh Undang-Undang Pendidikan adalah Undang-Undang Sikdiknas. Apa sih Undang-Undang Sikdiknas itu? Undang-Undang Sikdiknas adalah undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang tersebut mengurai kerangka dasar pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta didik, peran pemerintah dan swasta dalam pendidikan, serta berbagai aspek lainnya dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, ada peraturan pemerintah. Beberapa contoh peraturan pemerintah yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Ketiga, ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama pengembangan kurikulum, kedua pembinaan guru, ketiga pembiayaan pendidikan, dan keempat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu yang keempat adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional dalam sistem pendidikan nasional dapat melibatkan isu-isu seperti yang pertama, pengakuan kualifikasi akademik, kedua, pertukaran siswa, ketiga, kerjasama penelitian, dan berbagai aspek lain dalam bidang pendidikan. Nah, oke, yang terakhir ada kesimpulan yang dapat diambil dari materi presentasi ini, yaitu pentingnya landasan yuridis dalam pendidikan nasional. Karena landasan yuridis pendidikan mampu memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga hak-hak peserta didik, menetapkan tanggung jawab lembaga pendidikan, dan mengatur aspek-aspek lain dari sistem pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.